setiap hari setiap orang itu punya kemampuan untuk menerima data itu sekitar 400 juta bit setiap hari. Halo remaja, di dalam pikiran kita ternyata ada sistem seperti Google Map. Teman-teman bisa pelajari lebih lagi, tapi kali ini jangan skip dulu videonya karena kita akan belajar sesuatu yang penting. Kenapa kebanyakan orang di sekolah maupun di tempat-tempat training dan yang lainnya selalu mengingatkan jangan berhenti bermimpi, apa impianmu, dan intinya berkaitan dengan beberapa waktu yang akan datang kamu mau jadi seperti apa. Dan itu ternyata sangat penting. Di dalam pikiran kita ini ada sistem seperti Google Maps. Jadi Google Maps itu begitu diklik mana alamatnya, dia akan fokus menuju ke alamat itu. Meskipun waktu di pertengahan jalan ada kendala-kendala di jalan, Google Map juga mampu untuk mencarikan alternatif atau jalan lain. Ini bukan berarti kita tidak mengandalkan Sang Pencipta, tetapi kita tahu bahwa Sang Pencipta itu mengatur segalanya dan kita tidak ada artinya tanpa Sang Pencipta. Nah, tapi di bagian ini, di dalam sistem dalam otak ini, setiap hari setiap orang itu punya kemampuan untuk menerima data itu sekitar 400 juta bit setiap hari. Tetapi ternyata informasi yang banyak itu tidak bisa diterima oleh semua otak atau semua memori di dalam otak. Nah, 400 itu tadi terdiri bisa suara, gambar, getaran dan yang lainnya. Nah, ternyata yang mampu diterima oleh otak seseorang dari 400 itu adalah sekitar 2000 saja, 2000 bit. Ya, itu yang menerima adalah SPR-nya di dalam otak. Apa itu SPR? SPR itu adalah sistem pengaktifan retikuler atau bagian otak yang mengaktifkan apa yang menjadi fokus kita dan apa yang penting dari semua informasi itu. Oleh sebab itu, SPR itu sangat membantu setiap orang. Meskipun banyak informasi yang dia dapat, dia akan menentukan mana yang penting buat orang itu. Seperti Google Map, banyak jalan kanan kiri, hanya pertigaan perempatan, tetapi hanya fokus kepada tujuan. Kecuali ada kendala di depan, baru dia cari alternatif lain yang terbaik. Nah, itu tadi karena ada SPR. Oleh sebab itu, kenapa? Apa hubungannya dengan impian, dengan dreams, atau dengan cita-cita? Karena begitu orang tahu apa cita-citanya, apa keinginannya, apa kerinduannya, dia SPR itu akan otomatis bekerja menyaring setiap informasi itu yang penting yang berhubungan dengan mimpi itu. Oleh sebab itu penting sekali buat kita sebagai orang muda mempunyai mimpi, dan mimpinya itu jangan mimpi yang sembarangan, jangan hanya coba-coba bermimpi, perlu dipikirkan dan perlu diperhitungkan. Google Maps itu sangat menolong manusia. Begitu klik alamat tujuan, di situ fokus mengikuti arah jalan yang sudah dituju atau tujuan yang akan dicapai. Pikiran kita juga begitu. Kalau kita sudah fokus ke hal A, hal yang baik, seharusnya kita bisa mencapai itu. Tapi yang menjadi masalahnya, tidak semua orang punya mimpi yang jelas, tidak semua orang punya tujuan yang jelas, tidak semua remaja pemuda punya tujuan yang jelas dalam kehidupannya. Sering pindah-pindah sana sini, gonta-ganti mimpi, dan akhirnya sampai tua dia nggak tahu mimpi yang sesungguhnya apa. Di kali ini kembali saya ingatkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Sang Pencipta. Tapi kita juga diberi kemampuan yang luar biasa oleh Sang Pencipta melalui pikiran kita. Oleh sebab itu gunakan dengan maksimal. Berdoa jangan lupa, karena itu bagus dan harus, tetapi jangan berhenti kepada doa. Saya mau katakan, kita berdoa itu sangat baik karena kita mengerti bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Sang Pencipta. Tetapi setelah berdoa, tindakan apa yang kita kerjakan? Kalau kita hanya berdoa dan kita nggak bertindak apa-apa,
itu berarti kita ciptaan yang sangat manja. Oleh sebab itu saya mendorong teman-teman pemuda, remaja dimanapun teman-teman berada, kondisi ekonomi orang tuamu seperti apapun, kondisi fisikmu seperti apa, tetapi jangan sampai tidak ada mimpi di dalam pikiranmu, supaya Google Maps yang ada dalam pikiranmu bisa berfungsi dengan baik, tahu arah mana tujuannya. Jadi di Google Map itu kalau tidak diklik tujuannya mana, dia nggak akan menolong atau menunjukkan arah jalan mana yang mau dilewati. Tapi kalau sudah tahu tujuan yang jelas, maka itu akan sangat membantu manusia atau kita semua mencapai mimpi-mimpi kita. Kali ini saya juga sedang dalam proses untuk mencapai itu. Saya sedang mendisiplin diri saya supaya pikiran saya fokus ke mimpi-mimpi saya. Dan meskipun sekarang belum ke puncaknya, tetapi minimal sudah ada pertumbuhannya dan itu sangat baik. Oleh sebab itu saya mendorong teman-teman pemuda, jangan berhenti bermimpi. Apa yang ada dalam keinginanmu, apa yang ada dalam pikiranmu pasti jadi kenyataan dengan seizin Tuhan. Oke, cukup sampai di situ. Jika video ini bermanfaat silahkan di-share ya. Jika video ini kurang bermanfaat ya boleh di like saja. Terima kasih. Salam semangat. God be with you.